Universitas Nahdlatul Ulama terus meningkatkan kualitas intelektual dari para mahasiswanya. Dan kali ini pergerakan mahasiswa Islam Indonesia melaksanakan kegiatan diskusi publik, sebuah upaya untuk membuka wawasan dan pengetahuan. Sebagai wadah pematangan, tentunya tidak lepas dari Tridharma perguruan tinggi, sehingga keberadaannya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, dan tentunya harapan besar lulusan Universitas Nahdlatul Ulama memiliki kualitas yang diharapkan. Ini judulnya sangat sederhana. Ibu perkenalkan dulu ya, sambil ibu adalah senior. Beliau bergerak di media, sehingga bagaimanapun kita harus selalu bersinergis dengan media. Apa yang kita sampaikan bisa terkenal di publik dan di masyarakat. Sebelumnya ibu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah tidak pernah kita henti-hentinya karena selalu diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat silaturahim, sehingga kita selalu bisa berkumpul dalam marwah, dalam atmosfer yang penuh dengan akademisi. Di tengah-tengah ini bukan hadir calon generasi penerus bangsa yang penuh semangat dengan salam pergerakannya. Tentu salawat dan salam tidak pernah kita lupakan, yang selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat kemudian istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Boleh ibu mulai? Pertama ibu juga mengucapkan terima kasih kepada PMII yang selalu tidak pernah bosan memanggil ibu sampai ibu bertanya apakah ada narasumber yang lain selain ibu. Begitu kan? Soalnya sehingga ibu itu jadi penggerak PMII, penanggung jawab PMII. Ibu marah, yang lain marah, ibu itu nggak punya milik PMII, katanya begitu. Padahal belum ada. Ya. Kedua juga terima kasih ucapan kehadiran tadi sohib saya yang di media sosial juga yang aktif, beliau juga ada alumnus dari UNU. Tentu kita bisa sharing ya lulusan UNU itu kemana, karena lari-lari nanti lari mahasiswa ujungnya akan terjun ke masyarakat itu ya Mas ya. Yang di samping ini calon, selain beliau presiden, dia juga calon apa? Pejabat publik, tentunya kita aminkan. Karena berawal dari mimpi sebagai presiden yang hanya konteksnya di mahasiswa, tetapi tidak tersirat akhirnya dia menjadi presiden di 2008, 2009 mungkin ya. Tidak jadi masalah kan, itu hak sebagai warga negara untuk menjadi apapun itu sudah ada di undang-undang. Dan terima kasih juga untuk kehadirin yang hadir di sini, yaitu mahasiswa ibu dari berbagai prodi dan fakultas yang sudah bergabung di PMII. Mudah-mudahan organisasi ini menjadikan kalian bisa menimbulkan rasa toleransi, leadership kalian, kekompakan, karena di dalam organisasi inilah kalian bisa saling bekerja sama, menurunkan ego. Karena itu dari sebuah organisasi itu adalah bagaimana kita bisa bersama-sama menyusun visi dan misi dari PMII itu tersebut. Izinkan ibu untuk menyampaikan apa itu mahasiswa. Sebenarnya ibu di awal udah bingung juga. Boleh tidak untuk di awal minta tepuk tangan dulu? Yang sudah masuk fakultas atau masuk di mata kuliah ibu selalu pakai tepuk tangan. Itu PGSD apa fakultas hukum PGSD? Tidak jadi masalah dengan tepuk tangan. Kita menawarkan mengambil atmosfer positif sehingga bersemangat lagi-lagi karena lagi jangan ngantuk. Nah maka dengan bertepuk tangan upaya untuk semangat. Ibu ditelepon atau di WA, ibu boleh nanti jadi narasumber kami pemateri di PMII apa?
Ibu pikir judulnya yang bagaimana kan berhubungan dengan Sumpah Pemuda atau apa, yang momen-momen dia masuk. Ternyata hanya sederhana, judulnya sederhana. Apa itu mahasiswa? Oh, jadi selama ini belum tahu ya. Sehingga bertanya di semester berapa nih tadi? Semester berapa? Baru semester tengah 5 itu bertanya, itu apa sih mahasiswa? Oh, tidak ada masalah. Mungkin memang kadang hal yang sederhana ini bisa menjadi yang luar biasa apabila kita digali. Karena setiap orang itu mempunyai perspektif yang berbeda terhadap mahasiswa. Itu sehingga mengambil tema apa itu mahasiswa. Sebelum panjang lebar, izinkan Ibu juga akan meluruskan. Tadi Ibu minta CV-nya. Aduh, CV itu kebanyakan. Saking kebanyakan tidak ada yang bisa ditulis. Dan secara saking kebanyakan jadi sederhana, saking sederhana tidak ada. Bu, bagaimana organisasi dan Ibu bekerja di mana? Mohon maaf, ini Ibu harus jelaskan kepada mahasiswa. Kok Ibu tidak terjun ke organisasi yang mungkin yang sifatnya waktu kuliah dan sebagainya? Karena Ibu dulu dari tahun 90 dari SMA itu keluar bekerja sambil kuliah di instansi pemerintah Departemen Keuangan. Sehingga zaman dulu itu kalau yang berorganisasi yang bergesekan dengan pemerintah itu diawasi, cari aman. Sehingga kuliah dan bekerja itu supaya aman, tidak bersentuhan dengan organisasi yang bentuk apapun. Karena itu kita cari aman. Sehingga ditanggung berjalannya waktu ketika kita tidak memasuki organisasi dalam masa mahasiswa bukan berarti kita berdiam diri. Organisasi itu hanya kendaraan, tetapi di dalam jiwa ini ada ingin objek atau perubahan dari semua individu yang ada. Bukan berarti pada saat itu menyepelekan organisasi kemahasiswaan yang ada, tetapi Ibu ikut IBTM-nya atau BEM fakultas itu selalu ikut. Makanya kalau ada demo, dosen pembimbing dari mulai wakil rektor, Pupu ada nggak di kelas? Pupu ada nggak di kampus? Sekarang lihat kalau Pupu ada di baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memaparkan apa itu mahasiswa. Salam pergerakan. Salam mahasiswa pergerakan. Yang mulia dan yang saya muliakan Ibu Pupu dan Kang Tony serta sahabat-sahabat pergerakan PMII Hulu Cirebon sekalian, seperti yang tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar, secara perinci oleh Ibu Pupu, maka tadi juga Ibu Pupu mengatakan judulnya sangat simpel, apa itu mahasiswa. Maka tugas saya menjelaskan cukup simpel aja, beberapa kalimat saja. Yang pertama, mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa ada beberapa tipologi mahasiswa yang ada di kampus secara umum. Ada mahasiswa aktivis, ada mahasiswa hedonis, ada mahasiswa agamis, ada mahasiswa apatis, mahasiswa pragmatis, dan mahasiswa misterius. Mungkin jelas anak di kampus tapi belum jelas aktivitasnya ngapain, itu misterius. Nah, kita sebagai mahasiswa yang mungkin tergolong aktivis secara kegiatannya mungkin berorganisasi, ikut rapat, membuat kegiatan. Ketika ada kebijakan yang tidak berpihak dengan masyarakat secara umum, kita olah, kita kaji dan sebagainya. Sehingga itu yang membedakan kita dengan mahasiswa yang lain. Kemarin saya bingung sebenarnya mau ngomong apa nanti di sini. Kemarin diminta untuk mendampingi Ibu Pupu mengisi, ya saya curhat aja, karena saya rasa masih ada senior saya yang lebih kompeten lah untuk membahas. Seperti ada Tum Adnan di luar sedang memperhatikan, ada Tum Aun, dan mungkin sahabat-sahabat yang ada di depan sekalian mungkin secara ilmu dan wawasan lebih tinggi dari saya. Hanya saja mungkin secara jabatan. Dan ditujukan kepada Bapak Reni siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alhamdulillah dari Prodi Pendidikan Fisika.
Sesuai dengan pilihannya. Kilas saya ingat Budi pernah membaca buku Menjadi Prajurit PNI. Itu di situ terdapat redaksi terkait peran mahasiswa PNI di kampus. Salah satunya itu dijelaskan bahwasanya gerakan nyata daripada seorang mahasiswa itu sendiri termasuknya itu adalah membaca dan menulis. Kemudian saya gambarkan lagi Bu, di sisi lain ada membaca dan menulis. Kemudian terkait dengan panca indera yang ada di manusia itu juga termasuk metode untuk menerima masuk atau keluarnya ilmu. Nah, jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu bagaimana jika tadi kita semua di sini melihat, mendengar tentang peran mahasiswa itu, namun dalam masa berproses itu kita sendiri tinggal untuk memulainya, seperti dari menulis atau membaca, mendengarkan. Nah, mungkin tanggapan dari buku dan narasumber depan, kemudian ada tamu undangan, bagaimana, atau mungkin juga dari saya. Itu, jadi apa namanya semua katanya? Oke, terima kasih. Bagaimana sih cara mulai gitu ya, mulai dari oke Bu, itu tadi Ibu secara presentasi itu memang kita akan mengarah ke agen untuk memulai menulis, memulai membaca itu saja sulit begitu. Apa yang harus kami lakukan? Nawaitu. Oke, memang ini di mana-mana menjadikan problematika di semua mahasiswa, tapi tidak 100%. Segelintir mahasiswa pasti bertanya. Ibu pernah mengikuti yang namanya seminar literasi terkait perpustakaan yang begitu sekarang ditinggal oleh mahasiswa. Jadi bagaimana untuk membacanya sudah malas. Memulainya seperti apa? Ibu tadi sudah di awal izin menjawab dan ingin menyampaikan juga bahwa di awal itu sudah ditekankan bahwa ada motivasi internal. Ada dua motivasi, internal dan eksternal. Yang saya ingin tanyakan yaitu di dalam tema apa itu mahasiswa, tadi Ibu Pupu itu sempat membahas tentang mahasiswa yang radikal gitu. Mohon maaf apabila saya pendengar yang kurang atau apa, tetapi yang saya ingin tanyakan itu adalah contoh konkret dari mahasiswa radikal. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bu Pupu, dan pertanyaan yang kedua itu saya tujukan kepada Presiden Mahasiswa untuk tanggapan pemerintah mencurigai di Badan Intelijen Nasional. Makanya itu bukan isu, itu nggak ada. Mencurigai beberapa perguruan tinggi ini menciptakan radikalisme. Ada apa? Tidak melihat paham radikalisme dalam sudut yang negatif, karena tadi sudah dijelaskan radikalisme itu sebenarnya tidak ada yang salah dalam pendefinisian, karena menggali ke akar-akar dalam sesuatu itu kan menggali. Itu. Tetapi karena kondisi ini sedang ramai, akhirnya dikait-kaitkan dengan terorisme, radikalisme, itu isu yang ada tanggapan ya, berarti bukan Ibu yang menyampaikan, sehingga mengapa ini akhirnya itu Ibu garis bawahi bahwa ada tanggapan sehingga beberapa kali itu sudah dibantah. Itu sehingga ini kita hindari dari tanggapan, karena perspektif atau pandangan dari berbagai orang dan sudah dijelaskan Presma itu akan berbeda dalam hal memahami radikalisme, memahami terorisme, dan bagaimana itu kondisi kultur di perguruan tinggi, sehingga ada kekhawatiran, banyak kekhawatiran pemerintah jangan jadikan perguruan itu adalah tameng pemerintah. Dan radikalisme ini sebenarnya sesuatu yang seksi, khususnya di media, karena dibahasnya ya justru kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita bisa ya pertama mendefinisikan. Yang kedua, saya sih berpikirnya begini, radikalisme itu dari sisi pengertiannya itu sebenarnya kita mau yang mana gitu kan.
Ya, kita mau yang mana? Karena radikalisme itu adalah suatu isme ya, yang mengharapkan kita itu totalitas dari A sampai Z misalnya. Dangdut rock semua. Itu gitu ya. Jadi keseluruhan dari yang memang, tapi permasalahannya justru kita ini berharap begini. Dengan apa yang sekarang terjadi ini, saya berharap teman-teman mahasiswa inilah yang bisa menjelaskan. Jadi bukan dari luar lagi yang menilai kawan-kawan, tapi kawan-kawan sendiri harus bisa berdiri bahwa kami inilah adalah agent of change sendiri yang bisa mensuarakan. Karena kalau justru kita terombang-ambing, ya kita terombang-ambing. Ini kayaknya mahasiswa UNU nih ada indikasi begini deh. Jangan-jangan mahasiswa UNU kumpul-kumpul yang dibahas masalah ini deh. Itu kan dari luar. Nah, justru alangkah lebih baiknya ketika ada suatu produk yang teman-teman lakukan ini menjadi output yang bisa menjadi konsumsi publik yang positif. Salah satunya yaitu tadi yang seperti tadi dikatakan oleh Ibu Pupu tadi, bahwa selain kita mengikuti pendidikan, kita ada penelitian, kita ada pengabdian. Nah, yuk bareng-bareng. Ini balik lagi tadi pada pertanyaan siapa? Aul. Siapa? Aul. Nah, untuk memulai, apa itu untuk memulai? Cari sparring partner. Bukan berantem, bukan hanya seorang petinju yang butuh sparring partner, tapi kita pun perlu sparring partner. Untuk apa? Untuk berdiskusi. Teman-teman, dosen. Jadi kita tuh nggak melulu ketika kita transfer knowledge saja kita bertemu dengan atau berinteraksi, tapi ada nilai-nilai lain yang kita jadikan habit tadi yang dikatakan Bu Pupu, sebuah kebiasaan kita. Kita semakin banyak melakukan itu, semakin banyak kita sparring partner, ya. Ini jangan berpikirnya sparring partner data sering ya, bukan. Tapi kita memiliki sebuah agenda untuk tadi memulai ngobrol, sering ngobrol internet, bahas sesuatu yang menurut teman-teman ini adalah sebuah kemajuan. Nggak usah merasa saya kurang ininya. Ketika kita merasa kurang, kita cari dong siapa nih. Misalnya masalah sosial, bisa buku, masalah hukum, masih bisa, gitu kan. Nah, atau misalnya ini masalah fisika, gitu misalnya. Siapa nih orang yang bisa? Nah, itu adalah salah satu kita bisa mapping, kita bisa memetakan apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang harus kita mulai. Yang jelas, saya sudah saya apresiasi lah dengan semangat berkumpul sendiri. Dan ini sebenarnya sudah awal untuk memulai dari apa yang menjadi nanti. Yang ini kan nggak mungkin sama Pak. Seperti sebuah orkestra, ada yang pegang melodi, ada yang pegang bass, ya kan. Nah, tinggal nanti konduktornya seperti apa. Nah, itu nanti ya kembali lagi pada karakter. Tapi saya apresiasi. Yang penting itu teman-teman. Nah, satu lagi, saya pesan satu lagi. Ini yang menjadi PR besar kita sebagai seorang mahasiswa dan insya Allah menjadi seorang sarjana. Amin. Ada satu yang menjadi persoalan kita saat ini. Apa itu? Budaya tulis, budaya baca. Kita masih lemah, kita masih rendah. Tapi ini tidak heran, ya, ini tidak heran. Karena begini, sejarah pun akhirnya kita menjadi korban dari penulis-penulis luar, karena kita sendiri tidak menulis. Nah, ini saya titip pesan untuk saya sendiri dan untuk rekan-rekan. Lestarikan literasi kita. Dimulai dari diri kita. Ya, sedikit-sedikit lah kita ada waktu nulis, sedikit-sedikit kita ada waktu baca. Nah, itu yang akan nanti membedakan kebiasaan kita dalam menerima sesuatu yang baru, mengolah, dan akhirnya itu yang akan mengantarkan kita pada value of intellectual.
Ya, terima kasih. Mengenai organisasi ekstra dan organisasi internal, Presiden mahasiswa mengajak mari kita bareng-bareng. Iya mungkin secara lembaga, secara mahasiswa, kita mahasiswa, ayo bareng-bareng. Mungkin secara lembaga, universitas, kampus harus berterima kasih pada organisasi ekstra yang sudah mencetak mahasiswa yang hebat, mahasiswa yang bisa ngomong di depan, public speaking-nya bagus. Seharusnya kampus itu harus terima kasih. Di tahun 2022, kampus adalah laboratorium peradaban. Orang-orang hebat diciptakan dari kampus-kampus. Bertanya, apa yang akan Presma atau BEM, BTN yang akan melakukan apa mengenai isu-isu yang ada, mengenai tadi fasilitas dikasih pelumas oleh Presma bahwasanya fasilitas kekurangan itu bukan suatu halangan, tapi ya kalau bisa ya ada fasilitas gitu kan. Terlihat ya kasat mata ya saya nggak berkata apa yang telah saya lakukan, saya memang belum ada yang saya lakukan sementara ini. Tapi ya karena itu saya kembali lagi, yang saya kampanyekan berulang kali adalah bahwasanya untuk mengontrol seluruh mahasiswa dengan berbagai karakter, dengan berbagai latar belakangnya, dari dunia pendidikan, pesantren misalnya, atau dari bahkan orang-orang yang tidak pernah pesantren sama sekali dan sebagainya. Banyak karakter dari mahasiswa UNU yang sampai tahun 2022 ini hadir seperti itu. Nah, untuk menyatukan seluruh karakter-karakter tersebut, untuk mendobrak dan melakukan perubahan-perubahan besar dan bahkan perubahan yang tidak pernah terfikirkan sedikit pun di kepala kita butuh satu kesatuan. Dengan saya itu rata-rata orangnya udah bekerja. Setiap saya pulang malam atau ada kegiatan atau apa-apa, mereka tuh saya tuh selalu dapat omongan, kenapa sih kuliah tinggi-tinggi, toh kamu juga ujung-ujungnya ada di dapur, di sumur, di kasur, kan gitu ya Bu. Terus ini bahwa kita dihadapi perempuan itu yang tidak kasur, dapur, dan sumur, sehingga di publik atau di masyarakat perjuangan bahwa perempuan itu buat apalah sekolah tinggi-tinggi gitu, sehingga mendorong itu. Bu, bagaimana sih saya sering dihadapi dengan masyarakat yang menjas saya itu buat apa sih kuliah tinggi-tinggi itu akhirnya tetap ke dapur dan itu. Ibu sebagai perempuan bagaimana menanggapi di daerah apa itu Mbak? Di daerah mana? Ciwaringin. Kebetulan keluarga ibu juga besar banyak di Ciwaringin. Nah, kebetulan suami ibu juga di Ciwaringin. Apa sih yang dihadapi? Itulah tantangannya. Bahwa setiap berproses itu ada yang namanya tantangan, ancaman, dan hambatan. Tapi sudah digarisbawahi oleh ini Presma, jangan pernah bahwa ada harapan. Artinya, ketika kita seorang perempuan di masa abad 21 ini, 4.0 ini sebenarnya mindset seperti itu sudah tidak ada kan? Sudah tidak ada. Tetapi kita dihadapi di masyarakat masih ada ya segelintir orang memandang bahwa untuk apa sih kuliah tinggi-tinggi gitu. Maka mindset di masyarakat itu memang begitu adanya. Tapi ibu yakini bahwa janganlah putus asa bagaimana menghadapi, bagikan ini adalah suatu rintangan, tantangan bahwa untuk menuju suatu kesuksesan kita akan dihadapi. Ini adalah satu rintangan kamu untuk tetap konsisten dan istiqomah untuk selalu menjadi sarjana perempuan. Terus ibu bagaimana walaupun sudah sarjana juga tetap aja mencari uang itu sama, atau ujung-ujungnya uang. Yang membedakan mahasiswa dengan yang tidak mahasiswa adalah intelektualnya di dalam menyikapi persoalan. Bagi potensi yang dimiliki, dengan kata lain sahabat-sahabat, orang yang benar-benar itu adalah orang yang mau mendengar dan orang yang mau melihat. Lalu apa makna hidupnya PMI? Makna hidup PMI adalah ada pada huruf P, pergerakan. Hidupnya pergerakan adalah ketika ia mampu membawa pada perubahan. Hidupnya mahasiswa adalah ketika ia mampu menjadi seorang aktivis kritis
sehingga di masyarakat dia akan menjadi orang yang bermanfaat. Lalu hidupnya Islam adalah spiritualitas yang ada pada jiwa seorang tersebut, sehingga ia mampu menyampaikan semua kemarifatan. Dan yang terakhir, hidupnya Indonesia adalah ketika Indonesia mampu menjadi negara yang badan thayyibatullah tersebut, sehingga itu akan tunas-tunas beramal mahasiswa Islam Indonesia. Dan banyak juga para koruptor di Indonesia yang memang banyak sampai perguruan tinggi dan bahkan gelarnya sampai S3 sahabat-sahabat. Jadi mahasiswa itu sifatnya memaksa. Aturan memaksa AU ke semester 7 harus KKN. KKN gak? Akhirnya melewati. Membaca nggak pedomanku? membaca. Nah itulah kondisi terpaksa berdesak ini, dan lingkungan eksternal membentuk akhirnya membuka pedoman. Pedoman dibaca? Dibaca. Hanya bagaimana dari kata terpaksa ini menjadi habit. Apa sih habit? Kebiasaan. Prosesnya. Proses. Maka proses inilah tadi sudah Ibu sampaikan bahwa yang namanya proses karakter mau rajin. Rajin itu adalah karakter. Tadi Ibu sudah jelaskan, mungkin yang masuk ekonomi udah 2 kali, bahwa di dalam pendidikan itu gen adalah 2/3-nya ada gen, maka 2/3-nya itu di pendidikannya itu hanya sepertiganya. Kalau karakter proses 2/3-nya dari pendidikan, dari lingkungan, karena lingkungan membentuk karakter kalian yang tadi mindsetnya tidak bisa membaca, malas membaca, faktor eksternal memaksa kamu membaca, akhirnya membaca. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, salam pergerakan, antar kalian maju terbuka. Agenda hari ini adalah diskusi publik ya terkait yang diusung oleh PMII, bagaimana untuk mengetahui apa itu mahasiswa. Memang judulnya sangat sederhana. Ternyata setelah Ibu kupas bahwa apa itu mahasiswa mempunyai beberapa peranan dalam hal itu, akhirnya menjadikan suatu cerita, atau bukan suatu cerita, suatu ilmu apa sih mahasiswa, mulai dari tujuannya, karakternya, ciri jadi bukan. Kalau digali itu menjadikan suatu perspektif yang cukup panjang mengenai mahasiswa, karena di dalam mahasiswa itu bukan arti saja yang akan disampaikan. Sebenarnya mahasiswa itu mempunyai tujuannya apa, perannya apa, baik peran itu di dalam masyarakat maupun peran mahasiswa itu sendiri di dalam kampus. Ini sebetulnya juga banyak yang belum diketahui oleh mahasiswa UNU. Mahasiswa UNU itu hanya tahu bahwa kuliah, kemudian rapat, kemudian diskusi tanpa tahu arahnya kemana. Maka dengan diskusi publik ini yang diusung PMII memberikan pencerahan kepada mahasiswa bahwa masih banyak tugas mahasiswa terutama UNU di dalam hal mendedikasikan diri, baik itu dalam dunia pendidikan, untuk apa? Untuk ketercapaian nanti ketika mahasiswa terjun ke masyarakat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di diskusi. Jadi kenapa ini menjadikan suatu letupan, Pak Stodi? Karena tadi juga terlepas dari apa yang Ibu sampaikan dalam hal tema tadi, di dalam sesi pertanyaan Ibu baru melihat menggali bahwa banyak potensi mahasiswa ingin menindaklanjuti, tidak hanya memberikan pengertian apa arti itu mahasiswa, tetapi ada implikasi atau tindakan lebih, yaitu bagaimana sih sebenarnya kita mahasiswa UNU ini bisa berperan lebih, tidak hanya sebagai mahasiswa UNU di dalam internal, tetapi berkontribusi ke eksternal itu seperti apa. Ini yang perlu dikaji, ditindaklanjuti oleh UNU, mahasiswa UNU Cirebon, terutama oleh yang diusung oleh PMII ini. Mungkin itu. Tim Liputan melaporkan.